Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmal Fauzan, NIM 2030150075. Kelas B, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa apa sih perkembangan motorik itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara cepat. 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya, anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan kasar tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, kondisi otot-otot tubuhnya semakin baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat. Selanjutnya, A. Prinsip perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak yang sering dibicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal bagi anak pada usia tertentu. Seperti telah dijelaskan pada kegiatan belajar 1 bahwa perubahan pertumbuhan tubuh anak berlangsung sangat cepat pada tahun pertama setelah kelahiran. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada tubuh anak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan fisik. Yang pertama, pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung secara dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah, cephalocaudal, dan menyamping, atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh, proximidistal. Selanjutnya yang kedua yaitu pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan motorik yang halus. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam di sini dimaksudkan bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi di dalam diri individu dan setiap individu yang berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Selain itu, setiap bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhan masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya di sini bahwa setiap satu kemampuan atau keterampilan yang dicapai oleh anak tidak hanya ditentukan oleh satu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh lainnya. Selanjutnya, yang keempat, pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda-beda dan memiliki perbedaan tersendiri yang dapat dilihat dengan 2 cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak lainnya. Dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuh manusia. Selanjutnya, yang kelima, pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Dimaksudkan di sini bahwa setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkatan usia
dan tingkatan kemampuan normal. Selanjutnya, yang keenam, pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Dimaksudkan di sini ialah pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan area yang relatif dapat diprediksi dan diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditunjukkan atau terjadi pada semua keterampilan fisik. Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. Selanjutnya, yang ketujuh, pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Meskipun pola perkembangan yang normal, namun kadangkala pada setiap usia terdapat bahaya dan beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal. Erikson mengungkapkan bahwa perjuangan yang tidak terelakkan yang menandai bahwa seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan atau pada masalah yang tidak dapat dijejaki. Selanjutnya yaitu yang ke-8, pertumbuhan mengalami periode kritis. Pertumbuhan seorang anak pada saat-saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan atau keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering juga disebut dengan masa PK. Perbedaan individual menjadi sangat penting sehingga seorang pendidik sebaiknya menghindari untuk menentukan harapan atau target secara kaku untuk kemunculan suatu kemampuan fisik dan pertumbuhan tubuh anak. Pertumbuhan setiap anak berbeda-beda. Perbedaan tersebut terletak pada bangun tubuh, ukuran dan bentuk tubuh, warna rambut, warna mata, warna kulit, kemampuan fisik, dan pada tingkat kematangan fisiknya. Selanjutnya, bagian B, prinsip perkembangan motorik. Perubahan dasar pada tubuh seperti tinggi, berat, otot, tulang-tulang, sistem saraf, dan hormon-hormon telah kita bahas secara panjang dan lebar. Semua perubahan tersebut dioperasikan dan dijalankan secara bersamaan untuk memperoleh bagaimana bayi anak usia 3-4 tahun dan anak-anak muda mampu menggunakan tubuh mereka. Proses ini berhubungan dengan perkembangan motorik atau otot-otot. Bagi pendidik atau orang tua atau guru, misalnya, perkembangan keterampilan motorik anak menawarkan saat-saat momen yang benar-benar menakjubkan, seperti menyaksikan bayi. Menurut Mary M. Shirley yang melakukan studi pada bayi untuk menunjukkan prediksi urutan perkembangan motorik kasar selama masa bayi, dapat digambarkan pada tabel berikut. Usia 0 bulan, kemampuan sikap badan seperti bayi. Usia 1 bulan, mengangkat dagu. Usia 2 bulan, mengangkat dada. Usia 3 bulan, menjangkau benda dan salah menjangkau. Usia 4 bulan, duduk dengan bantuan. Usia 5 bulan, duduk dalam pangkuan dari dan menggenggam benda. Usia 6 bulan, duduk dalam kursi yang tinggi dan menggenggam benda yang menjuntai atau menggantung. Selanjutnya usia 7 bulan, kemampuan duduk sendiri. Usia 8 bulan, berdiri dengan bantuan. Usia 9 bulan, berdiri sambil berpegangan pada meja. Usia 10 bulan, merangkak. Usia 11 bulan, berjalan ketika dibimbing. Usia 12 bulan, mencari pegangan untuk berdiri pada meja. Usia 13 bulan, menaiki anak tangga secara bertahap. Usia 14 bulan, berdiri sendiri. Dan usia 15 bulan, berjalan sendiri. Studi yang dilakukan mengenai umur dan urutan perkembangan motorik menghasilkan 5 prinsip perkembangan motorik, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama
Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Selama masa kanak-kanak, otot berbelang yang dapat mengendalikan gerakan sukarela berkembang dan melaju yang agak lambat. Sebelum anak matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang terkoordinasi. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Seperti sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak-anak akan sia-sia meskipun bila upaya tersebut diprakarsai oleh anak sendiri. Misalnya, anak yang baru berusia 2 tahun sudah dipaksakan untuk belajar menulis, maka usaha tersebut akan sia-sia. Seandainya anak usia tersebut berhasil, tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang baik, terutama terhadap psikologis anak. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik mengikuti pola arah yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip perkembangan dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan dan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal ke kegiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme urat saraf, kegiatan massal digantikan dengan kegiatan yang spesifik dan secara acak. Gerakan kasar membuka jalan untuk memperhalus gerakan yang hanya melibatkan otot dan anggota badan yang cepat. Yang keempat yaitu perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur dan rata-rata. Adalah mungkin untuk menentukan norma atau bentuk kegiatan motorik berikutnya. Norma tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk menentukan harapan terhadap suatu kemampuan dan pada usia berapa kemampuan tersebut dapat muncul. Norma ini juga digunakan untuk melihat kenormalan seseorang anak. Yang terakhir, yang kelima, perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Misalnya, 2 anak kembar belum tentu memiliki keterampilan motorik yang selalu sama pada tiap tahapan maupun usianya. Misal, anak A mungkin usia 4 tahun sudah dapat menulis dengan baik, sedangkan anak B pada usia yang sama belum tentu dapat memegang pensil dengan benar. Selanjutnya bagian C, mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pada bagian ini kita dapat membahas cara-cara mengembangkan pertumbuhan fisik motorik anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik, yakni perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Sikap yang baik di sini yaitu membiarkan anak tersebut mengetahui sesuatu, mencoba berbagai aktivitas motorik seperti aktivitas motorik kasar dan aktivitas motorik halus yang sesuai dengan tingkatan usianya. Ada beberapa hal yang penting dalam mempelajari keterampilan motorik, di antaranya sebagai berikut. A. Kesiapan belajar. B. Kesempatan belajar. C. Kesempatan berpraktik. D. Model yang baik. E. Bimbingan. F. Motivasi. G. Setiap keterampilan motorik halus dipelajari secara individu. H.
keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. Selanjutnya bagian D, mendorong kesehatan anak. Menjadi sehat adalah lebih baik dari sekadar bebas dari penyakit. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap. Hal ini termasuk kesehatan sosial emosional yang sebanding dengan ketegaran fisik. Anak-anak yang terpenuhi kebutuhan tidurnya mendapat asupan gizi yang baik dan seimbang, akan siap untuk belajar berbagai hal, dan anak-anak yang sehat adalah anak-anak yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Anak-anak usia 3-4 tahun sibuk mencari bagaimana dan apa yang akan mereka lakukan. Oleh karenanya, ketika pendidik membantu anak belajar menolong dirinya sendiri, pada saat itu pendidik harus berupaya menjaga kesehatan mereka. Hal itu juga akan mengajarkan anak-anak untuk menjadi percaya diri atas kemampuan yang diperolehnya dalam menolong dirinya sendiri. Misalnya, meja yang harus dibersihkan sebelum dan sesudah makan, atau mainan harus dibersihkan agar steril dan bebas kuman dan area di sekitar. Seperti tumpukan sepatu harus disingkirkan agar anak tidak terganggu atau tersandung ketika mereka merangkak ataupun berjalan. Selanjutnya bagian E, pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Orang dewasa seringkali merasa sangat takjub melihat kecepatan pertumbuhan dan kemajuan perkembangan seseorang anak. Mereka juga bangga apabila melihat anak mereka tumbuh dengan cepat. Seorang anak dinyatakan tumbuh karena perubahan dan pertambahan tinggi dan berat badan tubuh. Berbeda dengan perkembangan, masih ingatkah Anda akan arti perkembangan? Sebelum itu yang dijelaskan pada pertemuan lalu. Jika pertumbuhan adalah keadaan hal tumbuh yang meliputi pertambahan tinggi dan berat tubuh, maka perkembangan adalah menjadi bertambah sempurna yang meliputi pribadi, pengetahuan, pikiran, dan kemampuan. Yang pertama yaitu pola perkembangan fisik. Sebelum bayi dapat berjalan, pasti mereka belajar melakukan sesuatu dengan kedua tangannya. Dan sebelum bayi tersebut dapat menggunakan tangan terlebih dahulu, maka pasti anak tersebut belajar menggerakkan telapak tangannya sendiri. Yang kedua yaitu variasi perkembangan fisik. Pada bagian ini kita akan membahas tentang urutan pertumbuhan fisik yang dapat diperlihatkan pada semua manusia. Bagaimanapun, perkembangan merupakan proses yang sangat tidak merata dengan beberapa perbedaan sistem jasmani memperlihatkan keunikan pola pertumbuhan. Variasi tersebut dimaksud perkembangan fisik meliputi variasi individual dan variasi kultural suatu tujuan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pertumbuhan fisik anak usia 3-5 tahun. Papalia 1990. Pada usia 3 tahun, tinggi laki-laki 95 cm dan perempuan 93 cm. Berat laki-laki 16 kg dan berat perempuan 15,6 kg. Yang kedua yaitu pada usia 3/2 tahun, tinggi laki-laki 98 cm dan tinggi perempuan 98 cm. Berat laki-laki 17 kg dan berat perempuan 17,6 kg. Yang ketiga yaitu usia 4 tahun, tinggi anak laki-laki 100,6 cm, perempuan
100,6 cm. Berat pada anak laki-laki 18,25 kg dan anak perempuan 18 kg. Yang keempat, usia 4/2 tahun. Tinggi anak laki-laki 108 cm dan perempuan 107,5 cm. Dan berat laki-laki 19,25 kg dan berat perempuan 19,25 kg. Selanjutnya yaitu yang keempat, perubahan proporsi tubuh. Sejak baru lahir, pertumbuhan kepala sudah 70% dari ukuran kepala orang dewasa dan panjang tubuh secara keseluruhan sudah 1/4 dari panjang tubuh orang dewasa. Dan demikian pula bagian lengan tubuh dengan orang dewasa. Pada pertumbuhan anak, bentuk tubuh berubah dengan cepat. Proses perkembangan pada arah caudal kepala sampai ke bawah atau membujur, dan batang tubuh mengalami pertumbuhan secara cepat selama tahun pertama. Ketika usia 1 tahun, ukuran kepala anak hanya 20% dari panjang tubuh keseluruhan. Dorongan pertumbuhan berlangsung dari lahir sampai dewasa dengan tumbuh dengan cepat, ukurannya bertambah panjang dari lebih 60%. Yang kelima, perubahan struktur dan sistem. Perkembangan penting juga terdapat pada tubuh lainnya. Pertumbuhan otot-otot dan kerangka mengalami kemajuan dan semakin kuat. Tulang rawan tubuh menjadi tulang dengan kecepatan rata-rata dan tulang-tulang menjadi semakin keras, memberikan bentuk pada tubuh dan melindungi organ-organ penting yang berada di dalam tubuh. Perubahan ini juga memungkinkan anak-anak mengembangkan beberapa keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halusnya. Selanjutnya yang keenam, yaitu perkembangan motorik. Dimaksudkan bahwa aktivitas seseorang anak sudah dimulai jauh sebelum dia dapat melihat cahaya seperti hari dan tidak akan pernah berhenti. Sejak dalam kandungan, dia berputar, menendang, jungkir balik, dan menghisap jari. Ketika baru dilahirkan, dia mengangkat kepalanya, melihat sekelilingnya, menendangkan kakinya, dan menggoyang-goyangkan tangannya. Semua gerakan pertama anak sangat sederhana dan menggambarkan jenis suatu aktivitas secara keseluruhan dengan sedikit kesadaran kontrol. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu urutan perkembangan motorik. Studi eksperimen tentang perkembangan motorik yang mengungkapkan bahwa adanya pola pencapaian pengembalian otot yang normal dan dengan jelas telah menunjukkan rata-rata pada umur berapa anak mampu mengendalikan bagian tubuh yang berbeda. Sejumlah studi juga telah menunjukkan pola yang dapat dinaikkan atau diramalkan tentang cara anak mencapai pengendalian motorik dalam kegiatan yang spesifik. Perkembangan pengendalian motorik mengikuti hukum arah atau pola perkembangan, dan urutan arah perkembangan tersebut sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat lihat pada tabel urutan perkembangan motorik bayi. Keterampilan pada bagian kepala. Okular melakukan gerakan pada usia 4 minggu. Senyum sosial untuk menanggapi senyuman orang lain pada usia 3 bulan. Selanjutnya, koordinasi mata usia 1 bulan. Dan menegakkan kepala atau posisi tengkurap atau posisi duduk yaitu 4 bulan. Selanjutnya pada bagian batang tubuh.
membalik dari miring ke terlentang usia anak 2 bulan, dari terlentang ke miring usia anak 4 bulan, dan lengkap dari miring ke terlentang dan dari terlentang ke miring yaitu pada usia 6 bulan. Selanjutnya duduk menarik ke posisi 4 bulan, duduk dengan bantuan 4 bulan, dan duduk tanpa bantuan 9 bulan. Organ eliminasi, pengendalian usus pada usia 2 tahun dan pengendalian kandungan air seni 2-4 tahun. Selanjutnya gerakan tangan, gerakan bertahan 2 minggu, menghisap jempol usia 1 bulan, menggenggam dan menjangkau usia 4 bulan, menggenggam atau memungut benda dengan ibu jari usia 8 bulan. Selanjutnya kaki mengesot atau gerakan mundur dengan posisi duduk pada usia 6 atau sampai 7 bulan. Merangkak usia 9 bulan. Maju perlahan-lahan pada tangan dan lutut pada kedua tangan dan kedua lutut usia 9 bulan. Berdiri dengan bantuan 8 bulan dan berdiri tanpa bantuan 10 bulan. Berjalan dengan bantuan 10 bulan dan berjalan tanpa bantuan pada usia 12-14 bulan. Selanjutnya berikut disampaikan beberapa keterampilan motorik anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, berjalan sendiri dengan baik, meremas kertas, berlari di tempat, menggambar lingkaran dan garis silang, melompat dengan satu kaki, berjalan memakai atau membuka pakaian dan sepatu. Selanjutnya, memanjat atau menggambar orang dengan kepala dan badan, naik turun tangga tanpa berpegangan, merangkak dengan merayap lurus ke depan, senam mengikuti contoh, melempar bola, dan mengekspresikan motorik tari dengan irama sederhana, membuat jembatan dengan 4 atau sampai 7 balok. Selanjutnya yang ke-8, keterampilan motorik. Menurut Kronbeck 1983, keterampilan dapat diuraikan dengan kata seperti otomatis, cepat, dan akurat. Adalah sangat keliru menganggap keterampilan sebagai tindakan tunggal yang sempurna. Setiap pelaksanaan sesuatu yang terlatih, walaupun hanya menulis huruf A misalnya, merupakan satu rangkaian koordinasi beratus-ratus otot yang rumit yang melibatkan perbedaan isyarat atau koreksi kesalahan yang berkesinambungan. Keterampilan yang baik akan berkembang menjadi kebiasaan. Menurut Hilgard, adalah setiap bentuk yang berulang dengan cepat dan lancar tersusun dari pola gerakan yang dapat dikenal. Kebiasaan relatif otomatis dengan pola gerakan yang berulang walaupun cenderung kurang diperhatikan perinciannya kegiatannya. Selanjutnya yang ke-9, keterampilan tangan. Penggunaan tangan, handedness, berarti kemampuan menggunakan salah satu tangan. Ada 2 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan penggunaan tangan. Yang pertama, yaitu seseorang lebih menyukai tangan yang satu dibandingkan dengan tangan lainnya. Misalnya tangan kanan sering digunakan daripada tangan kiri. Kedua, kecakapan atau keterampilan yang digunakan seseorang dengan tangan yang satu dibandingkan dengan tangan yang lain. Seseorang dikatakan sebagai pemakai tangan kanan jika hampir selamanya menggunakan tangan kanan. Demikian pula misalnya sebaliknya dikatakan pemakai tangan kiri atau kidal jika hampir selamanya dia menggunakan tangan kiri. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar menggunakan salah satu tangannya dengan sangat menonjol karena mereka selalu menggunakan
tangan yang mereka sukai. Jika seseorang anak menggunakan kedua tangan dengan sama baiknya dan diperkirakan waktu pemakaiannya yang sama, maka anak tersebut dikatakan terampil menggunakan kedua tangannya, atau disebut juga tangan campuran, mixed handed. Penggunaan tangan kiri cenderung terampil menggunakan kedua tangan dengan sama baiknya daripada pengguna tangan kanan. Hal ini disebabkan karena pada waktu kecil, pengguna tangan kiri sering diajar keterampilan formal tertentu, misalnya menulis, melukis dengan tangan kanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu keterampilan kaki. Studi yang dilakukan mengenai keterampilan kaki lebih sedikit daripada yang mengenai keterampilan tangan. Studi yang pernah dilakukan pada pola keterampilan kaki dan pada usia berapa anak bisa memperolehnya. Keterampilan kaki yang banyak mendapat perhatian ilmiah adalah berlari, melompat tinggi, misal juga meluncur, mendaki, melompat jauh, mengendarai sepeda roda 3 atau 2. Mendaki dan mengendarai sepeda, baik roda 3 maupun roda 2, akan digunakan untuk menggambarkan keterampilan kaki pada anak-anak. Baik, itulah penjelasan mengenai pertumbuhan fisik motorik anak usia dini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.